Kami semua memiliki bukti bahwa ada pembunuh berantai yang bergerilya Houston, Texas. Izinkan saya mengatakannya lagi, tidak ada bukti bahwa ada pembunuh berantai yang berkeliaran di jalanan Houston. Rumor telah menyebar di TikTok dan Instagram tentang apa yang disebut sebagai pembunuh bayu di Houston. 6 jenazah telah ditemukan di Bayau Kota dalam waktu kurang dari 2 minggu. Dan spekulasi sedang marak saat ini. Kami akan membahas kemungkinan kejadian, fakta, ketakutan, pernyataan penyelidik bersama kriminolog Dr. Debbie Goodman. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Apakah ada pembunuh berantai di Houston? Menakutkan juga untuk dipikirkan ya. Karena hal ini sudah dibahas di seluruh media sosial. Di TikTok, video-video yang memperingatkan tentang apa yang disebut sebagai pembunuh bayu sedang mendapatkan ratusan ribu penayangan saat ini. Di Instagram, rumor-rumor itu menjadi semakin gelap dengan satu akun populer memposting ini. Ada orang yang keliling membunuh cewek-cewek, bro. Meninggalkan mereka di rawa-rawa sialan yang berbeda. Ini omong kosong, bro. Cek keluargamu, bro. Jaga keluarga mereka juga. Seseorang keliling membunuh orang-orang ini sepanjang minggu ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang, postingan seperti ini langsung viral setelah 6 mayat ditemukan di sungai-sungai Houston hanya dalam hitungan hari. Bagi sebagian orang, rasanya seperti plot dokumenter kejahatan nyata, kan? Namun saat para pemimpin kota berbicara di konferensi pers, mereka sangat jelas. Kami wax bahwa ada pembunuh berantai yang berkeliaran di Houston, Texas. Izinkan saya mengatakannya lagi. Tidak ada bukti bahwa ada pembunuh berantai yang berkeliaran di jalanan Houston. Kalau ada, dengar langsung dari Maya. Tapi begini, ketika Anda mendengar sesuatu seperti 6 mayat ditemukan di rawa-rawa, mudah untuk memahami mengapa orang berpikir ada sesuatu yang lebih jahat sedang terjadi, bukan? Ini terdengar seperti awal serial kejahatan dengan beberapa mayat yang ditemukan di air. Setiap penemuan hanya menambah bahan bakar untuk teori ini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, mari kita coba uraikan. Antara 15 hingga 20 September, polisi Houston menemukan 5 mayat di sungai-sungai sekitar kota. Pagi 15 September, polisi menemukan 20 tahun di Brazos Bayou. Dia hilang 4 hari lalu setelah meninggalkan bar di Midtown dan berjalan ke arah air. Penyelidik menyatakan kematiannya tanpa tanda kejahatan. Namun hanya beberapa jam kemudian, di pagi yang sama, mayat lain ditemukan di Hunting Bayou dekat East Freeway. Polisi mengidentifikasi orang ini sebagai Rodney Ricardo Chapman, 55 tahun. Keesokan harinya, 16 September, orang ketiga, Seth Joseph Hansen yang berusia 37 tahun ditemukan di White Oak Bayou. Pada tanggal 18 September, mayat keempat ditemukan di Buffalo Bayou di Jensen Drive. Pria itu kemudian diidentifikasi sebagai Arnulfo Alvarado yang berusia 51 tahun. Kemudian, pada tanggal 20 September, polisi mengangkat mayat kelima dari Buffalo Bayou di North York Street. Korban adalah Michael Andrea Rice, 54 tahun, dan akhirnya pada tanggal 26 September, mayat ke-6 terlihat mengapung di Buffalo Bayou, pusat kota dekat Jalan Commerce dan Milam. Polisi belum merilis nama karena masih menunggu pemberitahuan kepada keluarga, tetapi juru bicara kepolisian Houston mengatakan kepada Houston Public Media bahwa diduga mayat tersebut bisa saja milik seorang gadis atau wanita. Itu berarti 6 mayat dalam 11 hari. Cukup mengerikan bisa dibilang begitu. Tapi sebenarnya, supaya kamu tahu, itu membuat totalnya menjadi 15 kematian sejauh tahun ini, menurut kepolisian Houston. Sebagai perbandingan, 24 mayat ditemukan di sungai Houston sepanjang 2024. Itu fakta mentahnya. Tapi setelah kegaduhan di media sosial, para pemimpin kota Houston, mereka pada dasarnya tidak punya pilihan lain. Mereka maju untuk mencoba meluruskan keadaan, mencoba menenangkan masyarakat. Wali kota John Whitmire membuka konferensi pers dengan pesan yang tegas. Tidak ada bukti bahwa pembunuh berantai yang berkeliaran di jalanan Houston
Jika memang Anda akan mendengarnya langsung dari saya. 5 kasus tenggelam tragis yang ditemukan dalam kurun waktu 5 hari ini sangat mengkhawatirkan. Satu saja sudah terlalu banyak. Saya sangat frustrasi ketika berada di rumah menonton berita atau media sosial, lalu melihat orang-orang menyebarkan hal-hal yang saya tahu itu tidak benar. Saya canggihnya, tenggelam di rawa-rawa kita bukanlah fenomena baru. Ini sangat mengkhawatirkan penemuan. Jadi kemudian, Kepala Jainoe Diaz menjelaskan penyelidikan sejauh ini, menjelaskan bahwa tim penyelam Honolulu Police Department telah menemukan jenazah-jenazah itu, tetapi tidak ada bukti yang menghubungkan mereka satu sama lain. Tim penyelam kami telah penemuan sisa liar jenayah dari sungai-sungai di seluruh kota Houston antara tanggal 15 hingga 20 September. Tidak ada bukti, dan saya ulangi, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kejadian-kejadian ini saling berhubungan. Dalam kelima kejadian tersebut, kantor pemeriksa medis akan menentukan penyebab kematian. Penyelidikan atas kejadian-kejadian ini masih menunggu penentuan dari kantor pemeriksa medis. Bagi kami sebagai sebuah lembaga, rumor menimbulkan ketakutan dan kecemasan di komunitas kami. Penting untuk mengandalkan informasi dan penyelidikan yang telah diverifikasi. Lalu ada Kapten Salam Zia yang memandu para wartawan melalui setiap kasus ini, sambil mencatat bahwa penyebab kematian untuk semua insiden ini masih menunggu hasil. Jadi saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa dalam semua kasus ini, dalam kelima kasus tersebut, keputusan mengenai cara dan penyebab kematian masih menunggu hasil. Insiden pertama terjadi pada 15 September. Sebuah jenazah ditemukan di Bryce Bayou di 4998 Spur 5 Freeway. Itu di Bryce Bayou sebelum jam 10 malam, maksud saya pagi. Kantor EMI mengidentifikasi jenazah sebagai Jade Ellis McKissick berusia 20 tahun. Penyelidikan awal menunjukkan tidak ada tanda-tanda trauma atau tindakan kriminal. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa kita harus menunggu sampai hasil otopsi yang sebenarnya keluar. Satu jenazah lagi ditemukan di Hunting Bayou, 13.400 East Freeway sekitar pukul 11.50 pagi pada hari yang sama. Kantor EMI belum mengumumkan korban tewas dalam insiden ini. Kejadian berikutnya terjadi pada 16 September. Jenazah ditemukan di White Oak Bayou, 2.200 White Oak Drive sekitar pukul 13.25 siang. Kantor medis forensik masih belum mengidentifikasi korban. Pada 18 September, jenazah ditemukan di Buffalo Bayou, 400 Jensen Drive sekitar pukul 2 siang. Pemeriksa medisnya belum mengidentifikasi korban tewas dalam insiden itu. Insiden terakhir terjadi pada 20 September. Sebuah jenazah ditemukan di Buffalo Bayou di 900 North York Street sekitar pukul 8.25 pagi. Kantor pemeriksa medis telah mengidentifikasi individu yang meninggal, tetapi karena kami tidak tahu apakah keluarga terdekat sudah diberitahu, maka tidak tepat bagi kami untuk mengidentifikasi individu tersebut saat ini. Dan yang saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa saya mengerti media sosial adalah sarana komunikasi di zaman sekarang. Seringkali banyak informasi yang belum terverifikasi beredar. Tugas kami sebagai detektif dan badan investigasi adalah mengikuti ilmu pengetahuan dan bukti. Itu yang memungkinkan kami bekerja dan menjadi fokus kami. Menurut saya, penjelasan Kapten Zia menyoroti tantangan di sini, bukan? Sampai pemeriksa medis menyelesaikan autopsi dan identifikasi, serta sampai semua pengujian dapat dilakukan, penyelidikan ini masih bersifat awal. Bahkan di tahap awal, polisi sudah menyatakan tidak ada pola, hubungan korban, ciri khas, atau bukti pasti yang mengarah pada tindakan kriminal. Namun meskipun semua informasi telah disampaikan, spekulasi di media sosial, teori-teori, semuanya masih terus berlanjut. Spekulasi itu semakin berkembang, dan saya ingin menguraikannya. Saya ingin mencari tahu inti permasalahannya. Saya ingin mengundang kriminolog Dr. Debbie Goodman untuk membantu analisis ini. Dokter, senang bertemu Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke Sidebar. Saya penasaran dengan sudut pandang Anda. Jadi, polisi mengatakan tidak ada bukti, benar, yang mengaitkan kematian-kematiannya saat ini. Tidak ada pola, tidak ada ciri khas. Mulai dari sini. Bisakah Anda jelaskan apa yang biasanya dicari oleh penyelidik, oleh detektif ketika mereka menduga ada keterkaitan,
ketika mereka menduga ada pembunuh berantai. Mari kita mulai dari situ sebenarnya. Tenri, the pages sih, sering begebek. Kamu tahu, no, pertama-tama topik tentang pembunuhan itu sendiri sangat misterius bagi banyak orang, bukan? Seperti yang kita tahu, hal itu kan menjadi sangat menarik, sangat memikat. Jadi di bus to this hour orang berpikir ada kategori pembunuhan apapun, entah itu pembunuhan ganda, 4 kali, pembunuhan berantai, pembunuhan massal, berbasis keluarga, sekolah, atau tempat kerja, itu benar-benar menarik perhatian. Sekarang Israel para penyidik itu sendiri, mereka benar-benar mencari pola fakta. Baik, tempat itu kita perlu mengidentifikasi siapa para korban ini. Apakah ada kesamaan di antara mereka? Mereka berasal dari demografi yang sama kan. Jadi kita mulai dari situ. Dan kemudian viktimologi sangat penting karena kita juga ingin melihat pola-pola faktanya. Pola fakta dalam penyelidikan adalah 5W dan 1H. Siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi kita selalu dimulai dari sana untuk setiap jenis kasus pembunuhan, tetapi seluruh gagasan tentang ketertarikan dan orang-orang yang benar-benar tertarik pada jenis kasus seperti ini, di mana kita menemukan mayat di sungai dan orang-orang langsung berpikir, ya jelas ini pasti pembunuhan berantai. Tapi Jesse, bagian dari pekerjaanku sebagai kriminolog adalah melihat analisis data dan pembunuhan berantai di masyarakat modern kita sebenarnya tidak seumum seperti beberapa dekade yang lalu. Kekhawatiran utama saat ini sebenarnya pembunuhan massal. Dan tadi pagi Kekia setelah memeriksa data sejauh ini dari bulan Januari hingga September, hampir mendekati akhir bulan, sudah ada 377 pembunuhan massal di Amerika Serikat sampai saat ini. Ya, itu adalah statistik yang menakutkan setidaknya. Ini menarik. Saya tadi ingin menanyakan kepada Anda, dan saya akan menanyakan pendapat Anda tentang apa yang menurut Anda mungkin terjadi dalam kasus ini. Tapi kita kesampingkan dulu hal itu. Kesampingkan dulu minat media sosial terhadap hal ini. Kita kesampingkan dulu. Kita memiliki lebih sedikit pembunuh berantai. Apakah itu karena sekarang semakin sulit bukan untuk melakukan kejahatan, tapi untuk benar-benar Anda tahu melakukan kejahatan dan menutupinya? Atau karena teknologi telah berubah, ada rekaman pengawasan? Semua orang membawa ponsel. Ada pelacak lokasi, geomarker, pesan teks, email. Apakah sekarang memang semakin sulit untuk melakukan serangkaian kejahatan dan tidak tertangkap pada tahun 2025 di zaman kita sekarang dibandingkan 20 tahun lalu, 30 tahun lalu? Itu ceritanya dari 100%. Kamu benar-benar tepat sekali dan kamu sudah membahas semua elemen utama kenapa sekarang sangat sulit untuk lolos dari kejahatan. Nicky Bergin yang merawik. Ketika kita melihat psikologi forensik, dan sekali lagi, ketika kita melihat kasus-kasus terkenal yang kamu bahas di acara kamu, yang sangat menarik bagi saya sebagai kriminolog adalah bahwa sebagian besar pembunuh, Jesse, sekali lagi, baik mereka melakukan pembunuhan tunggal, ganda, 3 kali, 4 kali, serial, massal di sekolah dan sebagainya, mereka berpikir mereka bisa lolos dari perbuatannya. Dan bukankah itu menarik? Mengapa di zaman modern ini masih ada orang yang berpikir bisa lolos dari perbuatannya, padahal kamera dan ponsel siap merekam di mana-mana? Itu sungguh tak bisa dipercaya. Baiklah, jadi Dr. Goodman, sekarang izinkan saya menanyakan pertanyaan $1 juta. Anda sudah mendengar apa yang dikatakan pihak berwenang di sini. Apakah Anda setuju? Apakah Anda setuju bahwa saat ini tidak ada kaitannya? Apakah Anda setuju bahwa tampaknya tidak ada pembunuh berantai, 1 atau 2 atau beberapa orang yang semuanya terlibat bersama dalam hal ini? Atau menurut Anda mungkin ada sesuatu di sini? Maksud saya, ini memang aneh. Ini tidak biasa. Apa pendapat Anda tentang hal itu? Benar Jesse, memang aneh. Ini tidak nak biar tetapi bisa percayanya pada para ahli penegak hukum dan kemampuan mereka untuk mendapatkan informasi serta mengelompokkan korban. Kamu lihat ini satu sekali lagi kita sebenarnya belum tahu siapa yang sedang kita cari di antara pola ini. Apakah mereka semua perempuan? Apakah mereka laki-laki dengan usia tertentu? Lihat, itu akan sangat berpengaruh. Kamu tahu gitu, di zaman yang lebih modern, mari kita sebut begitu, meskipun kita tadi sudah bilang, kita belum benar-benar melihat keseluruhan kejahatan pembunuhan berantai,
Mungkin selama beberapa dekade, tapi tidak terlalu banyak di zaman modern kita. Mungkin yang paling baru adalah kasus Pantai Gilgo. Tapi lihat, ketika kita melihat itu dan membandingkan serta mengontraskan apa yang terjadi sekarang dengan kasus Sungai Bayu, kita tahu pola viktimologinya. Ligero masih ada serempuan muda yang bersaudara genre tertentu sesuai industri perdagangan seks. Saat ini saya hanya akan bilang ya, ini tidak biasa. Ya, ini memang aneh, tapi belum ada yang membuat saya percaya bahwa kita punya seorang pembunuh berantai. Sangat mungkin kita hanya memiliki orang-orang yang berbeda latar belakang, mungkin seseorang yang bunuh diri, mungkin juga seseorang yang tenggelam. Individu lain mungkin adalah warga tunawisma. Ya, jadi kita membutuhkan sedikit lagi informasi untuk benar-benar membuat keputusan yang berdasarkan fakta. Bisa jelaskan sesuatu? Polisi dan pemeriksa medis masih menyelidiki kematian ini. Bisakah kamu jelaskan kenapa butuh waktu untuk menentukan penyebab kematian, membuat hubungan, dan cara kematian? Memang butuh waktu. Maksud saya, kami juga sedang membahas kasus D4VD penyelidikan David di Los Angeles terkait Celeste Rivas Hernandez. Penyebab kematiannya masih ditunda dan akan butuh waktu. Kenapa butuh waktu agak lama untuk sampai pada kesimpulan? Benar, pertanyaan bagus. Pada segi hal lainnya jika kita benar-benar melihat semua yang harus dilakukan oleh para penyelidik, dimulai dari kriteria dasar 5 WNDH, yaitu siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, itu saja kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat rumit. Dan Meris Tenakwingira menginsyapkan informasi yang salah kepada publik agar tidak menimbulkan kepanikan. Dan saya rasa itulah yang terjadi di sini juga, bahwa penegak hukum sedang berusaha menahan segala jenis drama atau pemikiran yang mengkhawatirkan yang kita tahu bisa menyebar luas di berbagai platform media sosial. Jadi apakah ini pembunuh berantai? Apakah ini pembunuh massal? Semua postingan online, diskusi dan blog, banyak orang mulai mengarah ke sana. Tapi aku terlalu suka tetap tenang dan membiarkan para ahli melakukan pekerjaan mereka dan mengungkap fakta-faktanya. Ya, kamu ingat kita baru saja bicara soal kasus Kohlberger sebelum siaran kan? Benar. Kasus pembunuhan massal tapi butuh waktu untuk menentukan siapa pelakunya. Tapi kita melihat viktimologi untuk juga menentukan siapa terdakwanya. Dan ya, memang butuh waktu untuk melakukan pengujian lanjutan dan tes toksikologi serta hal-hal semacam itu. Hanya untuk memperjelas melalui pengujian, melalui analisis lebih lanjut, melalui investigasi yang lebih mendalam, ada kemungkinan bahwa bisa saja ada pembunuh berantai di sini. Benar? Dengan kata lain, orang-orang mungkin memiliki kesalahpahaman tentang apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pembunuh berantai. Tapi setelah saya katakan itu, tidak akan bertentangan jika ada jumlah mayat sebanyak ini di lokasi-lokasi ini, dan itu terkait dengan 1 atau 2 orang, benar? Menurut saya, ada konsistensi di sini. Itu tidak akan di luar kemungkinan berdasarkan studi Anda tentang pembunuh berantai dan bagaimana mereka berkembang, serta bagaimana mereka berubah seiring waktu, dan bagaimana mungkin ada pola. Ada kemungkinan bisa saja ada hubungan di kemudian hari, kan? Benar. Ya, saya setuju Jesse. Dan bahkan jika kita melihat pembunuh berantai yang namanya pasti dikenal oleh para penontonmu kan. Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Dennis Rader, Ben Torture, Kill John Gacy, David Berkowitz. Kamu lihat masing-masing dari mereka telah melakukan setidaknya 3, 4 atau lebih pembunuhan dalam kurun waktu tertentu. Dan masing-masing dari mereka memiliki apa yang kita sebut metode kematian mereka sendiri. Kau tahu, bagaimana Drop melakukan pembunuhan itu? Jadi apakah dengan penusukan, apakah dengan senjata api, apakah itu dengan pencekikan, penenggelaman? Jadi semua itu menjadi sangat penting. Dan aku tidak setuju denganmu. Menurutku memang ada kemungkinan bahwa ini bisa masuk dalam kategori pembunuhan berantai. Ngomong-ngomong, bicara tentang perbedaan antara kejahatan 25, 30 tahun lalu dan sekarang, kita sudah melihat TikTok. Kita telah melihat postingan Instagram viral yang memperingatkan tentang pembunuh bayu. Kenapa teori-teori seperti ini bisa menyebar begitu cepat secara online, bahkan ketika mungkin belum ada bukti yang jelas? Apakah ini akibat tidak percaya pada penegak hukum? Apakah ada sesuatu, Anda tahu,
yang orang-orang di internet dan mungkin orang-orang di komunitas itu lihat, mereka membuat hubungan-hubungan yang tidak dilihat oleh penegak hukum. Dan sekali lagi, memang aneh ketika ada beberapa mayat ditemukan dalam waktu singkat, tapi sepertinya ada dorongan dari orang-orang untuk menghubungkan kasus-kasus itu dan mencurigai bahwa mungkin ada seorang pembunuh berantai. Jadi menurut Anda, ketika Anda melihat percakapan ini terjadi di internet, bagaimana media sosial berperan dalam menyebarkan informasi dan apakah informasi itu sudah terverifikasi atau belum? Benar tuh, media sosial memang sangat memengaruhi sudut pandang orang-orang. Jadi apakah itu fakta atau fiksi, itu tergantung individu yang menentukannya. Tapi sekali lagi, karena kita tahu bahwa kategori pembunuhan apapun itu sangat menarik sehingga orang-orang dalam 60 detik atau kurang akan membaca postingannya, melihat judulnya, mendengarkan, kamu tahu, blog, podcast, dan langsung mengambil kesimpulan. Sekarang mencari berapa banyak suka, berapa banyak repost, dan tiba-tiba dalam waktu 60 detik sebuah keputusan sudah dibuat. Saya juga berpikir alasan lain mengapa orang-orang bergerak ke arah ini adalah karena ada unsur pelarian dari kenyataan. Lihat, setiap orang punya masalah dalam hidup, punya persoalan. Tapi kamu tahu apa? Kan society baik kita memperhatikan sebuah kejahatan yang berprofil tinggi. Wow, jadi tiba-tiba kita menyingkirkan masalah dan persoalan kita sendiri. Kini sudah detektif online yang bisa membahas teori dan mencari tahu siapa melakukan apa, kepada siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Jadi ini memang mungkin salah satu topik yang paling menarik di zaman modern kita. Mungkin setelah kamu tahu cara menurunkan berat badan dan cara menghasilkan uang. Selanjutnya adalah bagaimana memecahkan sebuah kejahatan. Namun, ini juga berdampak pada komunitas. Apakah percakapan ini menimbulkan ketakutan atau masalah di komunitas? Bagaimana penegak hukum menanganinya? Iya benar. Tentu ini selalu menjadi perhatian tenanya jika kita punya kasus pembunuhan. Tapi menurut saya dari sudut pandang penegak hukum, mereka tidak ingin situasinya berkembang terlalu cepat. Tiba-tiba situasinya seperti rumput liar di taman, itu menjadi seperti swabah nih, kamu tahu, ketika mungkin tidak berdasarkan fakta. Ya, kanimodisi dalam sangat penting bagi Bereva dan juga bagi publik untuk memantau apa yang benar-benar diungkapkan, apa polanya, dan fakta apa yang benar-benar ada di sana daripada langsung beralih ke fantasi atau fiksi tentang apa yang mungkin terjadi, bukan apa yang sebenarnya. Dan saat kita membicarakan ini, saya akan merasa lalai jika tidak menyebutkan hal lain. Kamu tahu, Texas yang pertama, oke. Houston, ini bukan tempat pertama di Texas, di mana beberapa kematian di perairan menimbulkan ketakutan akan pembunuh berantai. Karena jika kamu mengikuti kami di Sidebar, kamu pasti tahu tentang Austin. Kamu tahu tentang Danau Lady Bird, menjadi berita utama setelah setidaknya ada 14 kematian sejak tahun 2022. Itu memicu rumor tentang pembunuh berantai. Pihak berwenang tahu mereka secara konsisten menekankan bahwa tidak ada bukti adanya pembunuh berantai. Bahwa kematian itu sebagian besar bersifat kecelakaan, seringkali terkait dengan mungkin kombinasi alkohol dan akses mudah ke danau. Tapi ingat kembali pada bulan Februari 2023, Jason John yang berusia 30 tahun ditemukan tewas di Danau Lady Bird. Setelah dilaporkan terjatuh saat berjalan di sepanjang jalur. Pemeriksa medis Kabupaten Travis menyatakan kematian itu sebagai kecelakaan. Beberapa bulan kemudian, April, tubuh Christopher Hayes Clark ditemukan di danau yang sama. Dan hasil wawancara polisi serta keluarga menunjukkan tidak ada tindakan kriminal. Orang-orang terdekat, mereka mengajukan pertanyaan tentang keadaan di sekitar kematian ini. Pada tahun 2022, seorang pria, 45 tahun, ditembak saat mengemudi di danau itu. Pihak berwenang kemudian menangkap dan menghukum pelaku pembunuhan tersebut. Polisi Austin mengadakan konferensi pers dan mengeluarkan pernyataan untuk meyakinkan masyarakat dengan menekankan bahwa meskipun kematian terjadi di area yang sama, namun keadaan setiap kasus berbeda. Keadaan tersebut sangat beragam. Hasil autopsi menunjukkan tidak ada trauma atau kejahatan pada sebagian besar kasus ini. Kota juga mengambil langkah pencegahan seperti perbaikan pencahayaan, pagar, dan program keselamatan di jalur tersebut. Jadi Dr. Goodman, terkait kasus kematian di Teluk Houston dan Danau Lady Bird,
Bagaimana pendapat Anda dan bagaimana penyelidik membedakan kebetulan, kecelakaan, dan pola kriminal? Mungkin bukan pembunuh berantai, tapi memang ada aktivitas ilegal meski tidak terkait kematian lain. Obviously, menurut saya pada Jesse, meskipun kita sangat memahami semua kasus ini, setiap kasus memang pantas mendapatkan sorotan tersendiri, perhatian khusus, dan pola yang berbasis pada fakta. Sekarang sebagian dari apa yang saya lakukan, tentu saja sebagai seorang profesor, adalah membandingkan dan membedakan kasus pelaku dan korban. Seringkali seperti kita tahu ada juga pembunuh peniru. Tapi Daniel si percaya bahwa saya tidak ingin langsung ikut-ikutan menyebut sesuatu sebagai kejahatan berantai atau pembunuhan massal sampai kita benar-benar tahu secara spesifik siapa para korbannya, seperti apa sifat kematiannya. Karena keputusan pemeriksa medis sangat penting. Ingatlah dia yang antara pembunuh berantai dan pembunuh massal, mereka sangat konsisten dalam cara mereka melakukan aksinya. Warski Meisha Tuhan untuk menggunakan pisau, maka mereka akan terus menggunakan pisau pada kasus-kasus yang akan mereka lanjutkan. Jika itu sistem api, ada tingkat konsistensi. Jika itu penenggelaman, jika itu peracunan, jika itu pencekikan. Jadi itulah mengapa menurutku kita hanya perlu sedikit menunggu dan melihat dulu. Wake range konsep part tentang kesadaran publik, keselamatan, dan itu selalu yang utama. Setiap hari aku bilang ke keluarga, teman, dan muridku bahwa prioritas utama adalah keselamatan, keamanan, dan bertahan hidup. Jadi kita harus mempraktikkan itu. Jika ada yang tampak, terdengar, atau terasa tidak benar, kita perlu bertindak hati-hati. Ngomong-ngomong, kalau melihat sebagian besar kasus Danau Lady Bird ini, sebagian besar korbannya menurutku adalah laki-laki. Ya, keadaannya memang berbeda. Jadi, dari sudut pandang seorang kriminolog, apakah itu sebuah pola? Apakah pola itu, atau mungkin tidak adanya pola, memberitahu kita sesuatu tentang apakah kematian-keamtiannya ini bisa saling berhubungan? Benar, melihat konsistensi dan kesinambungan, saya akan bilang ya, ketika kita melihat seseorang seperti Jeffrey Dahmer, siapa pola faktanya, siapa saja korbannya. Utamanya adalah pria-pria muda yang berinteraksi dengannya di bar. Kamu tahu kita melihat seseorang seperti John Wayne Gacy sama saja. Siapa lebih dari 30 korbannya? Pria-pria muda. Jadi setiap biasanya bukan penyimpangan dari pola, melainkan justru konsistensi dan kesinambungan. Bahkan tersangka Gilgo Beach, Rex Huberman, siapa korbannya? Perempuan muda usia 20-30 tahun. Menariknya, ketika kita melihat seseorang seperti Bind, Torture, Kill, yaitu Dennis Rader, Bind, Torture, Kill, pola faktanya sedikit lebih tersebar. Maksud saya kita punya satu keluarga utuh, keluarga Otero. Ada anak-anak, ada ibu dan ayah. Kita juga punya korban perempuan. Jadi itulah kenapa kasus itu sedikit lebih sulit bisa dibilang untuk dipecahkan. Jadi saya mengerti semua poin-poin pembicaraan dan isu-isu yang jelas sehingga menjadi perhatian publik. Ya, tapi saya hanya ingin mengingatkan agar kita tidak terlalu terburu-buru memberi label atau kategori pada suatu keadaan atau kejahatan sampai kita benar-benar tahu. Mungkin itu kecelakaan, mungkin juga tenggelam. Kamu tahu, mungkin ada situasi lain selain pembunuhan berantai atau massal. Dan mumpung saya sedang berbicara denganmu, saya harus menanyakan tentang New England. Ini juga sesuatu yang sudah kami bahas di Sitebar. Setidaknya, 11 orang ditemukan tewas di seluruh New England dalam beberapa bulan terakhir. Ada laporan dari Rhode Island, Connecticut, Massachusetts. Media sosial langsung menyorotinya. Mereka langsung terpaku pada ide itu, seperti beberapa pengguna yang terobsesi dengan gagasan pembunuh berantai. Ada penegasan berulang kali dari penegak hukum bahwa kasus-kasus ini tidak saling berhubungan. Tapi sekali lagi, ada keadaan yang aneh. Pihak berwenang di beberapa yurisdiksi telah menyelidiki kematian tersebut dan menemukan sedikit bukti adanya pola seperti yang kita bahas. Namun, dalam beberapa kasus, polisi menemukan penjelasan yang jelas. Sebagai contoh, di Groton, Connecticut, ada Susan Wormser yang berusia 58 tahun yang ditemukan dalam keadaan terpotong-potong dan dimasukkan ke dalam koper. Polisi menelusuri kematian Susan Wormser ke teman sekamarnya, Donald Koffel,
yang mengaku membunuhnya akibat hilangnya $200 kokain. Sekarang dia menghadapi beberapa dakwaan, termasuk pembunuhan dan menghilangkan barang bukti. Namun kematian-kematiannya yang lain baru-baru ini masih dalam penyelidikan. Kematian-kematian ini tidak menunjukkan kaitan dengan pola kejahatan yang lebih besar. Namun saya akan katakan, meskipun tidak ada bukti adanya pembunuh berantai, spekulasi di dunia maya memuncak ketika sebuah grup Facebook yang awalnya bernama Pembunuh Berantai New England mengklaim bahwa mayat-mayat itu dikuburkan di pantai Scarborough di Rhode Island. Jadi polisi melakukan pencarian dengan anjing pelacak mayat untuk menindaklanjuti petunjuk tersebut. Mereka menyoroti ketegangan antara teori di media sosial dan investigasi nyata. Jadi Dr. Goodman, Anda menghadapi situasi di mana penyelidik tak hanya menyelidiki semua kasus, tapi juga harus menenangkan masyarakat. Sekarang, itu bisa berubah. Sekali lagi, sesuatu bisa berubah. Apa pendapat Anda tentang apa yang sedang terjadi di New England? Ya, saya rasa itu masih mirip sekali Jesse seperti yang terjadi di Sungai Bayu, sighting and menusti kasus-kasus ini. Tapi dari sudut pandang tening hilangkan sen kepanikan, menghilangkan dramanya dan benar-benar fokus pada fakta, karena itulah alasan kita memiliki penyidik penegak hukum. Kamu tahu, kita punya petugas dan agen lokal, negara bagian dan federal yang sangat berpengalaman dan terlatih. Saya tahu kadang mudah bagi sebagian orang untuk duduk santai dan kamu tahu saling menyalahkan dan mengkritik serta bertanya-tanya kenapa prosesnya lama sekali. Bukankah itu terjadi pada kasus Koberger? Sudah hampir 3 tahun dan 6 minggu orang-orang bertanya, mana orangnya? Siapa orangnya? Apakah boleh kita beda soal case papila pa orang insap juga bisa memberitahu kami ngomong dari segi analisis data ketika kita melihat pembunuh berantai, ketika kita melihat pembunuh massal, biasanya memang tidak melibatkan banyak terdakwa. Kamu lihat banyak orang dan saya mengerti alasannya. Berpikir bahwa jelas bagaimana mungkin hanya satu orang yang membunuh 11 orang atau 33 orang. Dan secara logika orang berpikir pasti ada beberapa pembunuh di luar sana. Tapi sekali lagi kita hanya melihat analisis data di kedua kategori. Dalam sebagian besar kasus kita melihat bahwa kebanyakan pelakunya adalah pembunuh tunggal yang mampu melakukan kejahatan seperti ini. Taichi, semua sekali supaya penonton juga sepahami istilah-istilah di sini. Saat kita membicarakan pembunuh berantai atau kejahatan berantai, kita membicarakan tentang 3, 4 atau lebih pembunuhan yang terjadi di lokasi berbeda dalam rentang waktu tertentu. Namun, yang benar-benar saya khawatirkan sebagai seorang kriminolog adalah masalah di masa kini, yaitu dengan 377 pembunuhan massal yang sudah kita lihat dari Januari hingga September ini. Namun pembunuh massal adalah individu yang melakukan 3, 4 atau lebih pembunuhan sekaligus di satu waktu dan satu lokasi. Terima kasih Dr. Debbie Goodman atas klarifikasinya. Kami akan terus memantau. Namun saat ini tampaknya belum ada hubungan konkret, setidaknya menurut penyelidikan para penyidik. Jika ada perubahan, akan kami bahas di sidebar. Terima kasih sudah meluangkan waktu, saya sangat menghargai. That's right. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di sidebar semuanya. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikuti saya juga di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa di lain waktu.